Ada banyak rumah tangga bermasalah. Kenapa? Sederhana aja, communication problem. Masalah komunikasi. Istri tanya sama suami, "Pak, kamu dari mana?" Mestinya suami jawab apa? Dari pulang kerja, dari kantor, dari Bandung, dari meeting, ya kan? "Pak, kamu dari mana?" Jawab suami apa? "Kenapa sih kamu curiga?" Ya. Nah, suami sudah assume, sudah berpraduga. Nah, istrinya harusnya sadar lagi dan bilang, "Oh enggak Pak, soalnya biasanya kamu pulang jam 5, ini udah setengah 2 pagi." Ya kan? That is late, ya kan? Nah, tetapi apa yang terjadi? Istrinya assuming lagi, "Kamu memang udah berubah Pak. Kamu dulu lembut, sekarang cinta kamu udah berkurang. Aku cuma sayang begitu aja. Kamu jawabnya kasar banget. Kalau memang rumah tangga kita udah gak bisa dipertahankan, kita bercerai aja, Pak, bercerai aja." Can you imagine? A very, very small problem. Masalahnya sangat kecil. "Pak, kamu dari mana?" Pertanyaan sederhana, in 7 minutes, berubah menjadi tangisan air mata, dan berubah menjadi kalau memang rumah tangga kita tidak bisa dipertahankan, kita cerai aja, ya kan? Memang banyak istri kan suka nanya suaminya, "Pak, kamu tuh udah..." Habis suami-suami kadang-kadang aneh. Pulang kantor bajunya kotor, nggak karu-karuan. "Pak, kamu dari mana?" Suaminya tinggal jawab, "Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi." Ya tapi baju kamu bukan cuma kotor, basah begitu. "Aku tenggelam dalam lautan luka dalam." Tapi ini udah jam berapa? 1:30 kamu baru pulang. "Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang." Ya udah kalau gitu kita cerai aja. "Aku tanpamu butiran debu." Saya juga bingung kok bisa pas begitu ya. Nah, dalam pelayanan, persoalan ini juga jadi persoalan serius. Assuming, saya pikir pendeta, kayaknya saya udah gak dibutuhkan lagi dalam pelayanan ini. Banyak miscommunication, banyak persoalan serius, sebetulnya dimulai dari persoalan kecil ini, namanya apa? Asumsi, praduga, atau prasangka, ya kan? Dan banyak, dan orang ngerasa it's normal. Ya kita kan manusia biasa, pendeta, namanya manusia biasa pasti ada dong praduga, asumsi. Loh, dalam bahasa Inggris dibilang gini, assumption is the mother of confusion. Di mana ada assuming, di mana ada asumsi, ujung-ujungnya pasti yang ada kebingungan, yang ada kekacauan. Banyak pelayanan akhirnya jadi pecah, hanya dimulai dari assuming. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Mazmur pasal 55, ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Tanya sama sebelah saudara, "Lu gitu nggak?" Banyak mertua ribut sama menantu dimulai dari apa? Assuming, iya kan? Banyak ipar satu sama ipar lain ribut hanya karena apa? Assuming, iya kan? Karena asumsi. Ini yang kita mau lihat sama-sama. Mazmur pasal 55, ayat yang ketiga. "Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena apa? Karena apa? Banyak orang bermasalah bukan karena problem, tetapi karena apa? Pikirannya." Amin. Karena kecemasannya, ya kan? Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka apa? Memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku dirundung takut dan gentar. Perasaan apa? Can you imagine? All of this is just assuming. Hanya sebuah apa? Asumsi. Pikiran kita akhirnya muter. Nih kayaknya udah gak ada harapan nih. Nih kayaknya hancur nih. Nih kayaknya gue mati nih. Nih kayaknya gue udah gak ada gunanya lagi, ya kan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, the power of your mind
Kuasa dari pikiran saudara sangat menentukan. Makanya Paulus bilang begini, aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Makanya Paulus bilang apa? Kami memiliki pikiran Kristus. Makanya Paulus bilang apa? Paulus bilang, ya kan, bahwa apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Setuju sama saya, katakan amin. Yang nggak setuju pulang aja. Ya kan? Lihat selanjutnya, ya kan. Penatannya galak banget, ya kan. Ayat 7, pikirku, ngerti mau saya kan? Pikirku, ya kan. Lihat. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bukan dia hadapi persoalannya, tetapi pikirannya mulai menghayal. Udah deh, saya lari aja dari sini, saya udah gak kuat ngadepin semuanya. Ku kan terbang. Iya ya. Ini seperti lagunya Rinto Harahap zaman dulu. Seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku. Nah kalau kita punya sayap, nemploknya di mana? Nah lu gampang, gua. Ya. Bayangin kalau saya terbang. Setiap saudara, aduh mudah-mudahan gak nemplok di rumah gue. Dosa lu. Saudara tahu gak ngetawain pendeta itu kejahatan? Saya kayaknya puas banget gitu. Mumpung gak ada gembala, saudara gak ada saksi. Tapi puji Tuhan, khotbah ini direkam. Nanti gue lihat muka-muka yang ketawain. Saya bilang, Tuhan biar engkau yang berperhitungan dengan mereka. Ih galak pendeta ini. Ayat ke-7 bilang apa? Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari apa? Tempat yang tenang. Nah ini persoalannya. Jangan dipindahin ya. Kenapa sih mesti dipindah-pindahin terus? Lu begitu pengennya apa ngeliat muka gue terus? Mendingan lihat ayat, muka gue lagi. Kasih ayat aja, kenapa sih? Emang sudah kangen apa lihat muka saya? Iya pendeta, ntar kurus, ntar gemuk, ntar sedang. Jadi setiap kali pendeta mau khotbah kita bingung nih, ini kurus lagi atau sedang nih? Ntar rambutnya model apa lagi nih? Ya. Biarin aja ya. Kenapa ya pendeta ini gue baru ada di pikiran dia udah ngucapin di perkataan. 27 tahun saya jadi pendeta. Muka saudara bentuknya kayak apa, gue udah tahu pikiran saudara isinya apaan. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan apa? Badai. This kind of thinking, pikiran kayak begini tidak membuat masalah kita menjadi lebih kecil. Ngerti mau saya? Karena dia mulai assume, kayaknya gue udah gak kuat nih ngadepin ini nih gitu ya kan. Tahu gak saudara, seberat apapun masalah rumah tangga saudara, kalau saudara hadapi pasti ada jalan keluar. Ada yang semangat bilang amin, ada yang orang saya lagi mau tuker tambah pendeta. Seberat apapun masalah ekonomi saudara, kalau saudara berjuang, Tuhan pasti menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah persoalannya, or assumption, pikiran asumsi kita, itu yang akhirnya membuat kita berpikir yang aneh-aneh. Kita mulai pikir, udah kalau gitu saya mau lari aja, saya mau terbang tinggi, saya mau cari tempat yang aman. Come on church. Dimanapun saudara ada, pasti ada masalah. Amin. Saudara-saudara yang melayani di tempat ini, saya berani jamin di gereja ini pasti ada masalah. Loh iya, betul. Hah? Tapi saudara nggak usah pindah-pindah gereja. Sebab di gereja lain ada masalah juga. Kalaupun sampai saudara lihat ada gereja yang sempurna, saudara jangan masuk. Wah saudara masuk pasti jadi kacau. Look, berarti you are the problem. Ini pendeta ini tegang. Jadi saudara di sini aja udah cukup deh. Saudara cukup buat masalah di sini.
Jangan pindah ke gereja lain lagi. Saya baru mau pindah ke tempat pendeta. Jangan. Udah cukup. Pak Yosia udah cerita banyak tentang saudara. Udah nggak usah pindah. Pernah nggak sedang ngerasain? Ada orang-orang kan gitu. Dia bilang, di sini pelayanan apa tuh? Ada orang sekarang keluar gereja. Aduh. Saya selalu bilang gini, orang kalau pindah-pindah gereja saya nggak percaya aja kredibilitasnya. Ada orang yang keluar gereja cuma gara-gara alasan sepele banget. Gue nggak tahanan di situ. Ibu yang sebelah gue bawa ketek. Ya ilaha illallah, masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Cuman gara-gara ibu di sebelah sana bawa ketek. Lain kali bawa deodoran, bu ada berkat bu. Yang ketawa-ketawa yang gini. Jangan-jangan Gilbert nyindir gue. Itu yang saya bilang. Kalau kita udah mulai assuming, ya kan? Akhirnya many problem will face. Kita akan ngadepin masalah-masalah yang aneh-aneh gitu. Iya ya. Problem is normal. Amin. Setelah menikah pasti punya masalah, apalagi nggak menikah. Iya kan, kalau sudah belum menikah, apalagi udah 35, 36, 37, tiap altar call maju. Orang altar call tuh keselamatan dia maju. Altar call kesembuhan, maju. Apa yang mau disembuhkan? Ini saya ada roro jomblo. Ada yang ketawa mukanya merah banget. Cukup dong pendeta, cukup dong. Setiap pendeta nyindir jomblo, setiap pendeta nyindir jomblo. Kena banget gue ini. Tidak berdosa untuk tidak menikah. Amin. Ya, tapi kutuknya saya patah-patahkan, pendeta, jangan sampai terjadi, ya kan. Single itu adalah pilihan, jomblo itu nasib. Lihat selanjutnya. Klik. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan apa? Badai. Why should we? Oh iya, makasih ya Pak. Why should we? Ya kan? Kenapa kita harus cari tempat perlindungan? Amin. Kita harus hadapi. Tidak ada masalah yang bisa selesai kalau kita tidak selesaikan. Amin. Masalah bukan untuk dipikirin. Bilang sama sebelah saudara, rugi tahu. Makanya saya paling gregetan ada orang bilang sama saya, aduh pendeta saya nggak bisa tidur gitu. Udah 3 hari ini masalah saya bertubi-tubi. Goblok. Rugi banget 3 hari mikirin masalah. Tidak pernah ada orang bisa selesaikan masalah hanya karena 3 hari dia pikirin. Masalah bukan untuk dipikirin. Kalau saya mau tanya sama saudara, pernah nggak saudara 3 hari mikirin kebaikan Tuhan? Aduh 3 hari ini saya nggak bisa tidur gitu. Mikirin Tuhan itu baik. Baru 5 menit mikirin kebaikan Tuhan langsung. Masalah nggak perlu dipikirkan. Masalah kita hadapi dengan iman, kita tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya Paulus bilang orang yang baru bertobat jangan melayani. Jangan tanya sama saya, pendeta jadi berapa tahun bertobat dulu baru no. It's not about the year, it's about the quality of your faith. Bukan soal tahunnya, tapi kualitas iman. Sama-sama bilang sama saya kualitas iman. Kita harus dewasa dulu. Karena orang yang berpikiran sempit, orang yang berjiwa kerdil, ini yang seringkali berasumsi. Ya kan? Ada masalah sedikit, kayaknya rumah tangga saya udah gak bisa dipertahankan, pendeta, kayaknya habis. Come on. Amin. Adik-adik muda yang mungkin berasal dari keluarga yang broken home, itu tidak berarti engkau legally bisa jadi homoseks, bisa jadi lesbian, sambil berkata, ya habis gimana ya pendeta? Pendeta tuh khotbah enak aja gitu pendeta. Tapi pendeta gak ngalamin gitu apa yang saya alami. Saya berasal dari keluarga yang broken home. I know it's hard.
Saya ngerti berat buat setiap saudara. Tetapi yang saya mau ingatkan, kenapa kita harus berasumsi. Roma 8 ayat 28 bilang, Allah saya turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, dia bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.